Karena di Alkitab nih, mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya. Iya, Saya iya, juga iya. beragama Kristen. Iya. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2 dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Tentu saja dia hidup seperti masyarakat biasa pada umumnya. Mungkin dia bermain bersama teman-temannya. Tapi ada dua hal yang pasti, yaitu yang pertama adalah dia bersekolah. Perlu diketahui bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat menekankan pendidikan. Tahapan-tahapan pendidikan yang mulai dengan mikra, itu anak umur 5-10 tahun mesti belajar membaca Taurat. Ya. Dan biasanya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah ibadah yang sering disebut sebagai Bet HaSefer atau rumah buku. Ini semacam SD. Lalu umur 10-12. Dulu pas saya masih di agama sebelumnya, tentang kisah hilangnya Yesus dari umur 13 sampai 30 tahun jujur tidak di highlight ya. Beberapa kisah tentang yang disebut dengan Yesus Kristus ketika dia masih remaja gitu. Sebenarnya ada gospel-gospelnya, cuman tidak masuk ke dalam Bible. Karena Bible itu kan adalah kitab-kitab yang dipilih oleh bapak-bapak gereja pada saat awal-awal mereka terbentuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Jadi Bang Mongol ini pernah bercerita kepada Habib Djapar bahwa mereka itu tidak tahu kemana Yesus itu pada usia 13 sampai dengan 29 tahun. Kemudian kalau kita mendengarkan dari Bapak Pendeta Esra Soru ini, di mana Bapak itu mengatakan bahwa Yesus itu sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sarjana. Jadi kalau kita berpikir ini agak aneh. Jadi bagi mereka Yesus itu adalah Tuhan. Apa mungkin Tuhan itu belajar kepada ciptaannya? Kemudian di sini pertanyaan dari Bang Mongol Stres ini akan dijawab oleh Kodonditan dan Mbak Jesslyn. Kemanakah Yesus itu pada usia 13 sampai dengan 29 tahun? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita Itu membuktikan bahwa dia memang tinggal dan besar di Nazaret. Dan kita bisa membandingkan ini dengan Lukas pasal 4 ayat 16. Dia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan. Berarti Yesus besar di Nazaret. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Nah, jadi dari sini Yesusnya itu dibesarkan di Nazaret. Secara eksplisit dikatakan demikian. Bukan di India, di Nepal, atau di Tibet. Yesus biasa pergi ke rumah ibadah setiap hari Sabat. Nah, kalimat ini tidak cocok kalau Yesus mengembara dari umur 13 sampai 29 tahun. Nah, kalau memang Yesus tidak kemana-mana, hanya tinggal di Nazaret saja, lalu apa saja yang dia lakukan hari-hari? Tentu saja dia hidup seperti masyarakat biasa pada umumnya. Mungkin dia bermain bersama teman-temannya. Tapi ada dua hal yang pasti, yaitu yang pertama adalah dia bersekolah. Perlu diketahui bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat menekankan pendidikan. Tahapan-tahapan pendidikan yang mulai dengan mikra, itu anak umur 5-10 tahun mesti belajar membaca Taurat. Ya. Dan biasanya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah ibadah yang sering disebut sebagai Bet HaSefer atau rumah buku. Ini semacam SD. Lalu umur 10-12 mereka harus masuk yang namanya Misna. Itu semacam SMP. Lalu umur 12-29 mereka lalu masuk kepada atau belajar semacam Talmud. Itu pada usia sekitar 12-19 dan itu usia SMA. Selanjutnya, kalau mereka mau melaksanakan atau melanjutkannya dengan sekolah teologi, mereka boleh memasuki pendidikan keimaman, di mana mereka boleh belajar Taurat, dan itu disebut sebagai Midras atau di Bet Midras, rumah belajar. Dari kata Midras inilah lalu muncul mempengaruhi bahasa Arab madras. Dari madras ini, maka kita lihat ada sekolah-sekolah disebut sebagai madrasah. Ya, madrasah itu dari kata Midras itu. Jadi Yesus sangat besar kemungkinan dia sekolah, dan itu saya bisa buktikan dengan lebih jauh lagi dalam buku The Lost Years of Jesus Christ itu. Nah, selain dia bersekolah, juga dia membantu orang tuanya. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Pendeta ini, di mana dia mengatakan bahwa Yesus itu sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sarjana. Jadi kalau kita berpikir, mungkin nggak Tuhan itu belajar kepada yang diciptakannya? Dia menciptakan manusia, karena kan bagi orang Kristen Yesus itu Tuhan. Kemudian Yesus itu belajar kepada manusia. Ini kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi saya rasa di sini ini hanya asal ngejawab pertanyaan dari jemaatnya. Jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Kondonitan dan Mbak Jesslyn. Selamat menyaksikan. Dulu pas saya masih di agama sebelumnya,
tentang kisah hilangnya Yesus dari umur 13 sampai 30 tahun jujur tidak di highlight ya. Jadi kalau misalnya kita hanya mendengarkan sebatas dari gereja atau dari bimbingan atau misalnya dari pengajaran teologi yang masih dasar itu tidak di highlight Yesus menghilang. Tapi kita tahu sebenarnya kayak tidak ada rekod penceritaan tiba-tiba Yesus udah 30 tahun, tiba-tiba Yesus sudah jadi tukang kayu yang membantu ayahnya untuk melakukan pekerjaan, tiba-tiba seperti itu. Sebenarnya itu kebingungan sendiri ya kalau misalnya kita teliti lebih mendalam. Tapi saat itu yang saya lebih concern adalah kenapa Yesus anak Allah harus kita sembah setara dengan Allah. Dari itu saja saya sudah tidak terima sebenarnya. Saya sudah tidak bisa logically itu make sense. Anak dan Allah Bapaknya sendiri. Dan begitu sih. Cuma kalau emang di Kristen sendiri sebelumnya banyak hal-hal bahkan tentang pensaliban Yesus sendiri ya banyak yang tertutupi. Jadi seakan kita memang disetir ya. Kita disetir ke arah pemahaman doktrin. Di mana doktrin itu diciptakan ya berdasarkan bapak-bapak gereja ya persatuan bapak-bapak gereja. Oh memang begini ceritanya dan begini yang diajarkan. Kita bakal merasa itu janggal atau aneh jika memang kita benar-benar mau menyembah untuk berdoa kepada Allah. Ketika kita benar-benar mencari Tuhan baru kita bisa merasakan. Kalau kita cuma yang penting gua ada agama, yang penting saya ada agama sih, enggak. Most Christian doesn't feel kayak mereka akan merasa seperti disetir. Sebenarnya ada beberapa kisah tentang yang disebut dengan Yesus Kristus ketika dia masih remaja gitu. Sebenarnya ada gospel-gospelnya, cuman tidak masuk ke dalam Bible. Karena Bible itu kan adalah kitab-kitab yang dipilih oleh bapak-bapak gereja pada saat awal-awal mereka terbentuk gitu. Ada gospel-gospelnya. Yang bahkan di dalam sebuah gospel judulnya The Infancy Gospel of Thomas, di situ diceritakan Yesus menciptakan burung dari tanah liat hidup, mujizat gitu. Sama dengan di Quran sebenarnya. Di Quran juga ada kisah begitu, ayat begitu. Nah, tetapi gospel itu tidak masuk dalam Bible, tidak dipilih atau tidak istilahnya dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu, gitu ya. Nanti ada juga penulis lain yang mengatakan bahwa Yesus ketika sudah pemuda mengikuti pedagang pergi ke India katanya. Ada yang bilang begitu, menulis buku seperti itu. Nanti sampai akhirnya ke Tibet, ke Nepal, di sana dia ditulis kitab kisahnya, kemudian setelah kembali ke Palestina baru melayani ketika usia 30. Ada yang cerita begitu, tapi itu hanya teori gitu ya. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kondonitan dan Mbak Jesslyn. Tapi kalau kita pikir-pikir penjelasan dari pendeta ini sama sekali memang nggak masuk akal. Di mana ada pendeta mengatakan bahwa mereka menemukan raport Yesus, di mana nilai Yesus itu sangat rendah, bahkan ada nilai Yesus itu merah. Jadi kepada teman-teman di sini, secara tak disadari jemaatnya, sebenarnya para pendeta inilah yang menghina Tuhan mereka. Karena mereka mengatakan Tuhannya itu sekolah. Sedangkan Tuhan itu maha tinggi, maha agung, maha kuasa. Tapi bagi orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Bagi kita, Yesus itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Karena kan jelas tertulis di ayat Alkitabnya, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Bagaimana mungkin dari Nabi bisa jadi Tuhan? Ini kan gak masuk akal. Jadi kalau kita tanya kepada mereka apa tujuan Yesus itu datang ke muka bumi ini menjelma sebagai anak manusia. Jadi mereka mengatakan tujuan Yesus itu menjelma sebagai manusia hanya untuk menebus dosa manusia dengan cara digantung di atas kayu salib. Hanya dengan cara digantung di atas kayu salib maka dosa mereka itu sudah ditebus. Karena bagi mereka itu mempunyai dosa turunan. Jadi kepada teman-teman di sini, Pendeta Ezra Soru pernah mengatakan Tuhan kita itu ditumbalkan. Saya dalam ini sepakat. Karena bagi orang Israel, Yesus ini adalah anak haram, ibundanya itu tukang zina. Bagi kita, Yesus ini sangat dimuliakan, Rasul, pilihan untuk kaum Bani Israel. Bahkan Maryam, ibunda dari Nabi Isa ini sangat dimuliakan di dalam Islam. Tidak sah iman kita apabila tidak beriman kepada salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Isa atau Yesus. Jadi tidak sah iman kita apabila kita tidak beriman kepada salah satu utusan Allah. Tapi kita berimannya bukan sebagai Tuhan. Kita beriman kepada Nabi Isa itu hanya sebagai utusan, hanya sebagai Nabi, tidak lebih. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.